Selamat datang di Panel Story. Sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ingin mengingatkan, spoiler warning bagi kalian yang belum menonton filmnya secara utuh. Dahulu kala di sebuah negeri fantasi bernama Kumandra, manusia dan naga hidup berdampingan dengan damai. Sampai suatu saat, makhluk bernama Drone menyerang dan mengubah semua makhluk hidup menjadi batu. Shizu adalah naga terakhir yang selamat dari Drone dan memusatkan semua sihirnya menjadi permata untuk memusnahkan wabah Drone. Semua manusia yang berubah menjadi batu akhirnya hidup kembali, kecuali para naga. Sejak saat itu naga terakhir Shizu menghilang dan hanya menyisakan permata sihirnya. Manusia yang takut akan kembalinya Drone saling berebut untuk memiliki permata naga berisi sihir tersebut dan mengakibatkan negeri Kumandra terpecah menjadi 5 bagian, yaitu Fang, Heart, Talent, Spine, dan Tail. Akhirnya permata naga disembunyikan di negeri Heart dan cerita pun berawal 500 tahun kemudian. Gadis ini bernama Raya. Dia sedang menjalani ujian mengambil permata naga bersama seekor armadillo kecil bernama Tuk Tuk yang menjadi temannya. Setelah berhasil menyelinap masuk melewati perangkap, akhirnya Raya sampai ke sebuah ruangan tempat permata naga berada. Namun Raya harus melewati ujian terakhir, yaitu bertarung melawan seorang penjaga permata naga. Ternyata penjaga permata naga adalah ayahnya sendiri, yaitu Benja. Benja merupakan seorang pemimpin dari negeri Heart. Dia sengaja memberikan tes ini kepada Raya. Jika suatu saat permata itu dicuri, Raya harus berjuang mengambilnya kembali, karena permata naga merupakan tanggung jawab keluarga mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Negeri Heart adalah salah satu pecahan Kumandra yang memiliki berbagai macam kearifan lokal dan negeri paling subur dari keempat negeri lainnya. Juga menjadi lokasi strategis untuk menyimpan permata naga. Raya sebagai putri negeri Heart menganggap keempat negeri pecahan Kumandra lainnya sangat jahat dan mencoba merebut permata naga demi kepentingan mereka masing-masing. Tapi ayahnya berniat menyatukan kembali tanah Kumandra yang sudah terpecah belah menjadi satu kesatuan sebelum mereka saling menghancurkan. Dan sebagai langkah awal, Raja Benja mengundang mereka ke negeri Heart untuk membicarakan perdamaian. Keputusan ini pada awalnya mendapat pertentangan dari raja negeri lainnya. Di saat mereka sedang berdebat, Raya berjalan ke depan dan menghampiri gadis seumurannya yang juga seorang putri dari negeri Feng bernama Namari. Dengan minat yang sama terhadap cerita naga, akhirnya Raya dan Namari berteman dan bercerita lebih lanjut di dalam istana. Namari menceritakan legenda mitologi naga terakhir bernama Shizu yang menurutnya masih hidup dan hanya tertidur di salah satu dari banyak sungai yang ada di Kumandra. Lalu mereka berpikir, andai Shizu bisa dibangkitkan, mungkin bisa menyatukan Kumandra kembali. Setelah itu Namari memberikan kalung naganya kepada Raya sebagai hadiah. Dan Raya membalas kebaikan Namari dengan mengajaknya melihat permata naga ke lokasi persembunyian. Setelah sampai di dalam, Namari menunjukkan sifat aslinya dan menyerang Raya sehingga terjadi pertarungan antara mereka berdua. Namari lalu melepaskan suar yang menandakan lokasinya berada. Lalu pasukan negeri Feng datang dan mengincar permata itu. Beruntung Raja Benja juga datang tepat waktu untuk melindungi putrinya dan juga permata naga. Kedatangan Raja Benja disusul oleh kedatangan raja lainnya. Kemudian kekacauan terjadi dan mereka segera berebut batu permata naga sehingga batu itu pecah menjadi 5 bagian dan membuat sihirnya melemah. Akhirnya Drone kembali bangkit. Masing-masing dari negeri itu mengambil satu pecahan batu sebelum menyelamatkan diri. Di samping sungai, Raja Benja menyerahkan pecahan permata naga kepada Raya dan menaruh harapan besar untuk mengembalikan kedamaian.
Karena Drun takut air, dia pun melempar Raya ke sungai dan mengorbankan diri demi menyelamatkan putrinya. Enam tahun pun berlalu. Raya dan Tuk-Tuk yang sudah dewasa sedang menjalani misi mencari naga terakhir Sisu. Dia pun sampai di negeri Tail. Di sana terdapat sungai yang sudah mengering dan menjadi lokasi terakhir dalam pencariannya. Tiba-tiba Drun muncul untuk melahapnya, tapi Raya berhasil mengusirnya menggunakan pecahan permata naga miliknya. Raya kemudian melakukan ritual pemanggilan sambil menyesali perbuatan naifnya dulu yang salah mempercayai Namari. Dan kali ini dia sangat berharap Sisu dapat bangkit untuk menolongnya mengembalikan ayahnya dan juga keadaan seperti semula. Tak lama kemudian aliran sungai menggelembung dan membuat bentuk naga. Lalu muncullah seekor naga biru bernama Sisu. Where am I? Thank you? Hello? Raya yang mengira Sisu adalah sosok naga perkasa ternyata salah besar, karena Sisu hanyalah naga katrok yang cuma memiliki kemampuan berenang. Sisu yang sudah tertidur selama 500 tahun menjadi panik setelah mendengar bahwa permata naga sudah pecah. Kemudian dia menyentuh pecahan permata naga milik Raya dan membuatnya menjadi glowing. Lalu Sisu menjelaskan kalau pecahan permata naga milik Raya mengandung sihir yang ditanamkan saudara naganya bernama Amba. Dan dari kelima bagian permata yang sudah pecah, masing-masing tertanam sihir yang dapat memusnahkan Drun. Tak jauh dari tempat mereka berada, Namari yang kebetulan melintasi negeri Tail kemudian menemukan adanya tanda-tanda keberadaan Raya. Dia pun mencurigai rencana yang akan Raya jalankan. Namari segera bergegas mencarinya hingga ke ujung sungai. Namun Raya dan Sisu sudah pergi untuk mengumpulkan kelima pecahan permata naga dari tangan tiap pemimpin masing-masing negeri. Masih di negeri Tail, Raya dan Sisu sudah tiba di depan kediaman pemimpin Tail. Mereka pun masuk ke dalam setelah melewati banyak perangkap mematikan. Di dalam mereka menemukan permata kedua yang sedang berada di tangan pemimpin Tail. Tapi sang pemimpin sudah lama mati akibat terjebak perangkapnya sendiri. Setelah menyentuh permata itu, Sisu kemudian berubah wujud menjadi seorang gadis berkat sihir milik kakaknya, Prani, yang tertanam dalam permata itu. Tak lama berselang Namari datang dan menghadangnya, tapi Raya dengan cerdik memanfaatkan jebakan yang ada di tempat itu untuk melarikan diri. Namari pun segera mengejar, tapi Raya akhirnya lolos setelah terjun ke sungai. Raya kemudian menaiki sebuah perahu. Di sana dia bertemu dengan Koki sekaligus kapten junior perahu itu bernama Bun. Raya menawarkan imbalan kepada Bun untuk membawanya pergi karena dia tidak memiliki banyak waktu sebab Namari dan pasukannya masih mengejar. Sisu kemudian terjun ke air untuk mendorong kapal agar melaju lebih cepat, dan mereka pun akhirnya selamat. Bye-bye, Venturi. Tujuan Raya kali ini adalah negeri Talon. Sisu menikmati perjalanannya sambil berenang di dalam sungai, tapi Raya mengingatkan agar Sisu menggunakan wujud manusianya saja sampai semua pecahan permata terkumpul. Dia khawatir orang di sekitarnya heboh melihat wujud naga yang mereka anggap sudah punah sejak 500 tahun yang lalu. Di malam hari mereka melihat banyak makhluk drone sedang mengintai mereka dari pinggir sungai. Lalu Sisu bercerita kalau drone itu tercipta dari perselisihan manusia. Sifat mereka adalah kebalikan dari para naga. Kalau naga adalah makhluk yang membawa kemakmuran, maka drone membawa kesengsaraan. Dan karena drone, saudara naga Sisu yang lain berubah menjadi batu. Begitu pula dengan Bone dan Raya, yang seluruh anggota keluarga mereka terenggut oleh makhluk ini. Mereka pun akhirnya tiba di Talon. Raya bilang kepada Sisu agar Sisu menunggu saja di perahu. Raya pun masuk ke dalam dan dia bertemu bayi yang menggemaskan, lalu menggendongnya. Hey, baby. Ternyata si bayi Tricky ini hanyalah pengalih perhatian dari komplotan monyet pencuri. Setelah mengambil pecahan permata yang Raya simpan dalam tasnya, mereka pun melarikan diri.
Setelah bersusah payah mengejar, akhirnya Raya berhasil mengambilnya kembali. Tapi karena kasihan, Raya pun menawarkan kepada mereka pekerjaan. Sementara di perahu, Sisu berpikir seharusnya sebelum menemui raja, Raya beli hadiah dulu nih buat dikasih ke raja. Tapi karena nggak megang duit, Bon menyarankan agar Sisu ngutang aja dulu. Sisu pun mengikuti sarannya dan mengambil barang seenaknya dari lapak pedagang. Tukang dagang yang jengkel kemudian menyuruh Sisu untuk bayar sekarang juga. Sisu mengatakan bahwa dia dan temannya memiliki pecahan batu permata. Lalu seorang nenek tua datang dan menyelamatkan Sisu. Kembali ke Raya, saat ini dia sedang bekerja sama dengan bayi dan komplotan monyet untuk menyelinap masuk ke ruangan Raja Talon. Tapi si raja sudah menjadi batu dan jabatannya sedang digantikan oleh nenek tua yang bersama Sisu. Dan itu mengancam Sisu agar menyerahkan pecahan permata lainnya atau dia akan dilahap oleh drone. Namun Raya datang tepat waktu dan berhasil mengambil pecahan permata dari tangan si nenek. Sisu yang mendapat sihir asap milik saudaranya kemudian pergi bersama Raya dan Tuk-Tuk. Di dalam perahu juga sudah bergabung komplotan monyet dan bayi Tricky yang namanya adalah Noi. Sementara itu di negeri Feng, Namari pulang menemui ibunya dan meminta beberapa pasukan agar dia dapat menghentikan Raya yang sedang mengumpulkan pecahan permata naga. Di sisi lain, Raya CS sedang OTW mengumpulkan batu keempat di negeri Spine. Di tengah jalan, Raya dan Sisu terlibat adu argumen, di mana Sisu menilai cara Raya yang tidak mempercayai orang lain adalah cara yang salah. Sesampainya di Spine, Sisu lalu menunjukkan kepada Raya, attitude bertamu yang benar tuh begini, bawa hadiah dong buat raja. Namun mereka malah masuk dalam perangkap yang sudah disiapkan oleh pria berbadan besar. Pria itu kemudian menggertak dengan cara menakut-nakuti mereka. Beruntung teman Raya lainnya datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Good work, Captain Boom. Thanks here. What? Pria itu namanya adalah Tong. Sebenarnya dia tidak jahat. Tong adalah seorang prajurit dan satu-satunya orang yang berhasil selamat saat Drun menyerang negeri Spine. Tak lama kemudian Namari tiba dengan membawa pasukan dan mengepung tempat itu. Raya lalu menanyakan jalan rahasia kepada Tong agar temannya yang lain bisa kabur membawa pecahan permata yang sudah dikumpulkan dan dia akan mengalihkan perhatian Namari. Raya segera keluar dan pertarungan pun terjadi. You and the dragon gem. Sisu yang melihat Raya kalah duel kemudian datang dengan wujud naganya. Namari yang baru pertama kali melihat sesosok naga hanya bisa terdiam tak berkutik. Setelah berhasil kabur, Raya mengungkapkan kepada temannya yang lain siapa Sisu sebenarnya dan mengatakan tujuannya bersama Sisu. Setelah tahu, Bon, Tong, dan Noi dengan senang hati akan membantu Sisu dan Raya. Sisu lalu mendapatkan kekuatan sihir lainnya dari permata naga yang diserahkan Tong. Dengan sihir milik saudaranya Penggu, dia dapat berlari dan terbang di udara. Hingga tibalah saatnya mereka harus menyelesaikan misi terakhir, yaitu mencari pecahan permata naga di negeri Feng. Masing-masing dari mereka memiliki ide untuk membawa permata terakhir dari negeri Feng, dan Raya belum memutuskan rencananya akan menggunakan cara kekerasan atau cara lembut. Sisu kemudian membawa Raya pulang ke negeri Heart dan menunjukkan tempat yang sangat rahasia dan belum pernah Raya datangi. Di tempat itu, Sisu memperkenalkan Raya kepada 4 saudaranya yang sudah menjadi batu. Satu persatu naga menanamkan kemampuan sihir mereka masing-masing pada sebuah batu permata yang diciptakan naga Penggu. Mereka pun memberikan kepercayaan kepada Sisu yang justru tidak memiliki kemampuan sihir. Tapi akhirnya Sisu berhasil memusnahkan Drun dan menyelamatkan dunia pada saat itu. Sisu mencoba meyakinkan Raya agar memberikan kepercayaan kepada Namari. Mungkin dengan cara itu dia dapat mewujudkan mimpi ayahnya untuk menyatukan kembali Kumandra. Raya kemudian mendatangi patung ayahnya dan dia pun menyetujui saran Sisu untuk menggunakan cara lembut. Sementara di negeri Feng, Namari memberitahukan tentang naga yang dia lihat kepada ibunya. Dia berpikir kalau Sisu bisa mengembalikan keadaan, tapi direspon dengan datar oleh ibunya.
Di malam hari, Raya dan tim sudah tiba di negeri Feng. Raya memerintahkan kepada si bayi Tricky dan komplotannya menyusup untuk meninggalkan surat dan kalung milik Namari. Namari mengikuti pesan yang tertulis dalam surat yang Raya tinggalkan. Tak lama kemudian dia memberikan kode kepada Raya agar menemuinya. Di titik pertemuan, Namari membawakan pecahan permata terakhir. Namun Namari kembali berkhianat dan menodongkan panah yang siap ditembakkan. Dia meminta agar Sisu ikut bersamanya, membawa semua pecahan permata yang sudah Raya kumpulkan. Sisu mencoba menenangkannya, kemudian Raya berusaha menghalau panah yang dipegang Namari. Tapi usaha Raya malah membuat anak panah tak sengaja melesat dan mengenai Sisu, hingga Sisu terjatuh ke dalam sungai. Namari lantas pergi meninggalkan mereka, karena hal buruk akan segera terjadi. Air sungai yang menjadi penghalang masuk drone mulai surut dan membuat makhluk ini dengan mudah masuk ke dalam kerajaan untuk menyerang. Raya dengan penuh dendam mendatangi Namari di dalam kerajaan. Namari juga penuh amarah. Setelah ibunya sudah menjadi batu, pertarungan pun kembali pecah antara keduanya. Sementara kondisi di luar juga kacau akibat serangan drone. Sihir permata naga mulai melemah. Bun dan yang lain tetap berusaha menyelamatkan penduduk lokal. Kembali ke pertarungan, Namari akhirnya kalah dan menyesali perbuatannya. Namari juga menyalahkan Raya yang tidak mempercayai Sisu. Dan pada akhirnya, Raya juga merasa bersalah atas tindakannya. Akhirnya mereka team up untuk menyelamatkan orang-orang, hingga mereka terjatuh dan dikepung oleh drone. Sampai pada akhirnya Raya memutuskan untuk menjadikan Namari sebagai harapan terakhir. Dan dia percayakan Namari untuk memegang pecahan permata naga, seperti yang Sisu inginkan. Temannya yang lain pun mengikutinya, sebelum akhirnya mereka satu persatu menjadi batu. Namari yang melihat celah sempat ingin kabur dari tempat itu, tapi setelah melihat pengorbanan mereka, akhirnya dia memutuskan untuk menyatukan pecahan permata naga dan bergabung dengan Raya dan yang lainnya. Beberapa saat kemudian, bola naga itu bersinar dan memancar ke seluruh penjuru dan memusnahkan drone. Raya perlahan kembali menjadi manusia, begitupun dengan yang lain. Naga-naga juga hidup kembali, begitupun dengan Sisu. Raya dan teman-temannya akhirnya memaafkan dan menerima Namari sebagai teman. Satu persatu teman Raya kembali pulang, menemui keluarga mereka masing-masing. Setelah itu Raya juga pulang. Dia pun disambut oleh ayahnya. Sisu lalu menemui ayah Raya dengan membawa orang-orang dari keempat negeri lainnya, dan mereka bersedia bersatu menjadi Kumandra seperti yang ayah Raya harapkan selama ini. Cerita pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Semoga dapat menghibur. Panel Story pamit. Sekian dan thank you.